selalu diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Kang aran soleh bagus atine kerana mapan saring ilmune langku tariqat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati afataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami duh pala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati anfal bayadi wajal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Qur'an qadim wahyu binul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita den tancapake ing jero dada den tancapake ing jero dada irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati adfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berbahagia, kini tibalah saatnya pada acara yang kita nanti-nantikan, Mau'idatul Hasanah,
yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Mumpuni Handayayati. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikuti ibuku dan ibu kakak mengikuti di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nang dhuwur lumpur, tapi panitia semangat gak mungkin luntur. Wong wadone ayu-ayu nganggo lipstik, nganggo bedak, nganggo bubur. Moga-moga estu dunia akhirat bisa makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Kardisah yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Al Ustadz Sholihin yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Ruslan. Wabil akhos kepada Ananda Syahrul Hidayat. Fa insyaallah beliau menika adalah insan ingkang Al-Qur'ani. Mudah-mudahan ingkang melantun Al-Qur'an, ingkang samping midhangetaken Al-Qur'an dipun berkahi merga syafaatipun Al-Qur'an. Amin Allahumma.
Mudah-mudahan kita diparingi dzurriyyah keturunan kados Ananda Syahrul Hidayat. Amin Allahumma. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Ruslan ugi keluarga besar tim Qoriin saking Kota Serang Banten ingkang tansah kula hormati nurin ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhus dumateng Ananda Syahrul Hidayat ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah desa Gedung Dawa. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Sutisno beserta Ibu selaku Kepala Desa Gedung Dawa beserta perangkatnya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus dumateng keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Gabus Wetan yang kami ta'zimi, yang kami taati dan yang kami candung barokah doanya. Wabil akhus kepada keluarga besar Jamaah Mushola Al Kautsar ugi dumateng DKM Jami Baitur Rahim yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah, dipun rahmati Allah, dipun tetapaken Islame, ditetapaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Lalu kepada rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor. Wabil akhus dapat rencang Banser, rencang-rencang pemuda pencak silat setia hati Karang Taruna di Desa Gedung Dawa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada jamaah Simtuturor, jamaah sholawat yang kami banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Puhajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar Mushola Al Kautsar dan DKM Jami Baitur Rahim di Desa Gedung Dawa Kecamatan Gebus Wetan. Yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sing rawuh niki setia dari Kecamatan Gebus Wetan nunggu habis maghrib sampai jam setengah 11 sekarang. Saya yakin Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa an-naumu syibhul maut, yang namanya wong ngantukan itu persis kaya wong mati. Kenapa wong ngantukan persis kaya wong mati? Salarane wong ngantuk niku diarani urip tapi kok ora obah, diarani obah tapi tangane geragapan mangani lemper. Mulane arane wong kok ngantukan la yamutu wala yahya, tidak bermutu lan ngentuk nabiaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Deki kula minggah jam setengah 11, kira-kira kita selesai ngaji jam berapa Ibu? Dalam jam pinten? Jam 2 subuh. Sekalian habis ngaji terus mampir ke masjid langsung subuhan qiyamul lail. Sepakat? Setuju? Ibu-ibu kuat? Ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Bapaknya sanggup?
Bapaknya sanggup, ibune kuat, kula wis ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya tadi mendengarkan Ananda Syahrul membacakan ayat suci Al-Quran. Ada sebuah cerita yang agak menggelitik. Ada satu keluarga, dari sejak bapak, ibunya sampai anak-anaknya ternyata belum pernah mengenal Al-Quran. Masya Allah, pada suatu hari itu keluarga mendapatkan hidayah dari Allah. Sang ayah punya inisiatif, kepingin ngundang satu ustadz untuk mengajari Al-Quran kepada dia sendiri, ibunya, dan anak-anaknya. Bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, ibunya nggak bisa ngaji, 3 anaknya pun dari sejak kecil belum pernah mengenal Al-Quran. Hingga ternyata bapaknya telah mengundang salah satu ustadz yang khusus diundang ke rumah. Gara-gara malu ngaji ke masjid, bapaknya nggak bisa baca Al-Quran, ibunya babar pelotas. Karena malu, karena izin udah terlanjur, akhirnya Pak Ustadz yang suruh datang ke rumah. Ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu kita yang namanya masyarakat yang ngaji sama Pak Kiai, kita sowan ke dalamnya. Kebalikan zaman sekarang, Ustadz suruh datang ke rumah. Nggak apa-apa, yang namanya kepingin belajar baca Al-Quran. Betulan tuh. Akhirnya Pak Ustadz sering datang ke rumah. 1 minggu itu pasti 3 kali datang ke rumah sang orang yang nggak bisa baca Al-Quran ini. Dan lama-kelamaan sudah saling kenal, bahkan ternyata sudah seperti keluarga. Dan Pak Ustadz masuklah ke ruangan yang memang buat khusus ngaji. Dan ruangan ini memang hanya Pak Ustadz dan keluarga itu saja yang tahu. Pada suatu hari, ini yang punya rumah menyiapkan uang segepok, dan uang ini akan disumbangkan ke panti asuhan rencana yang punya rumah. Dan ternyata sudah disiapkan di amplop, sudah disimpan rapi. Ternyata agak pikir-pikir lagi nih, kalau segepok kayaknya kebanyakan, masih ada keperluan lain. Akhirnya dikurangin lagi tuh. Ternyata yang tadinya 5 juta jadi cuma 1.500.000. Dimasukinlah ke amplop, dan ternyata amplop ini ditaruh di lemari di ruangan khusus yang hanya keluarga dan Pak Ustadz yang ngajari Al-Quran yang tahu ruangan itu. Lah ternyata setelah pulang ngaji, ini Pak Ustadz pulang ke rumah dan keluarga ini kehilangan itu amplop. Amplopnya isinya 1.500.000, nggak seberapa sih. Tapi keluarga ini geger. Karena ternyata yang tahu ruangan ini hanya keluarganya dan Pak Ustadz saja yang ngajari Al-Quran. Ternyata sang keluarga saling tuduh menuduh, dan ternyata sang istri dituduh nilep itu duit. Sang istri bilang, ya Allah Pak, saya nggak mungkin nilep itu uang cuma 1.500.000. Bapak aja ngasih jatah sama saya seminggu sampai 20 juta. Masa saya nilep 1.500.000? Si anak pun gak ada yang ngaku. Dan ternyata satu keluarga ini curiga sama Pak Ustadz yang ngajarin baca Al-Quran. Gara-gara curiga inilah akhirnya setiap ketemu di jalan, ini Pak Ustadz dicurigai sama satu keluarga. Hingga sampai 1 bulan punjul Pak Ustadz gak dipanggil lagi ke rumah buat ngajarin Al-Quran. Sampai-sampai ini keluarga tambah sengit, tambah benci sama itu Ustadz, sambil ngebatin, Ustadz kok nilep duit. Emang yang namanya Ustadz dimanapun Ustadz, angger weruh duit matanya abang. Itu satu keluarga punya pikiran macam begitu sama Pak Ustadz. Akhirnya sampai-sampai ada suatu hari sang istri ketemulah sama Pak Ustadz ini di jalan. Dengan begitu sombong sang istri bilang, Pak Ustadz mau kemana? Sinis banget tuh. Pak Ustadz jawab, iya ibu, ini alhamdulillah
mau berangkat ke pasar harapan adol pitik. Oh ternyata lama nggak diundang di ke rumah saya nggak punya pemasukan ya. Itu duit kemana? Yang kemarin di amplop ditilep udah habis. Sang istri begitu sinis bilang begitu. Amplop 1.500.000. Iya, Pak Ustadz kan tahu itu amplop isinya 1.500.000 kan. Oh, amplop yang putih itu yang pinggirnya ada jeleret-jeleret merah. Nah itu tahu. Oh itu isinya 1.500.000. Nggak usah sok tahu, bodoh amat begitu Pak Ustadz. Bilang aja Pak Ustadz yang nilep. Bu, kalau ibu ternyata menuduh saya sampai ini 1 bulan saya nggak dipanggil lagi ke rumah, nggak apa-apa. Kalau saya yang dituduh mah saya ikhlas-ikhlas saja. Wong itu ruangan cuman saya sama keluarga jenengan yang tahu. Berarti dalam 1 bulan ini panjenengan nggak baca Al-Quran ya? Loh, kok tahu Pak Ustadz? Iyalah, udah ketara nih. Berarti dalam 1 bulan bapak, ibu, dan anak-anak panjenengan gak pernah baca Al-Quran lagi. Tolong sampai rumah Al-Qurannya dibaca lagi. Penasaran tuh istri. Sampai rumah itu Al-Quran yang biasa buat ngaji dibukalah. Ternyata amplopnya terselip di dalam Al-Quran. Setelah begini ceritanya, sang istri malunya luar biasa, langsung kepingin mati saja tuh. Malunya bukan kepalang, malunya juga bukan hanya sama Pak Ustadz, malunya sama Al-Quran, malunya sama Gusti Allah, sampai ngarani seorang ustadz sampai nilep duit wis diceritakna karo wong-wong pirang-pirang. Ternyata berkahnya baca Al-Quran, kewenanganlah orang-orang yang punya pikiran buruk, bahkan kepada orang-orang yang alim langsung diwalik sana mu Gusti Allah. Orang mung isin karo sing dituduh, isin karo Gusti Allah, bahkan isinnya sama masyarakat, malunya luar biasa. Maka dari sinilah tadi saya dengerin Ananda Syahrul Hidayat baca Al-Quran, situ tertunduk. Saya mikir, ya Allah, seneng pisan duwe anak modelan beliau. Mulane Bu, panjenengan sing pada isin urung bisa maca Al-Quran. Isin ora maca Al-Quran urung bisa. Isin lagi sing bocah cilik mun Masya Allah diberkahi oleh Gusti Allah, suara yang indah. Suara indahnya buat hanya bukan zaman anak-anak sekarang ini, buat nyanyi-nyanyi lagu TikTok. Ambil jogetan gel-gel uget-uget kayak ular jedung. Insya Allah nih Ananda Syahrul Hidayat kelak akan jadi idola buat anak-anak kita, yaitu anak-anak yang Al-Qurani, yang diberkahi oleh Al-Quran. Moga-moga kita pun dapat syafaatnya Al-Quran. Allahumma amin, Allahumma. Ketika dibacakan Al-Quran kok bergetar hati kita, maka berarti hati kita ini masih diberi hidayah oleh Gusti Allah, mampu kita diarahkan menjadi orang-orang yang hidupnya pakai syariat. Karena Allah pun menegur, walaqad bara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ternyata Gusti Allah telah akan menyiapkan penduduk neraka jahanam yang isinya adalah jin dan manusia. Siapa orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka jahanam? Lanjutnya ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Penduduk neraka jahanam adalah orang-orang yang punya hati tapi tidak mau merasakan nikmat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Orang-orang yang punya mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan penduduk neraka jahanam adalah orang-orang yang punya telinga tapi enggan mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Bu, Ibu, ada orang punya hati
tapi nggak mau ngerasa, punya hati tapi hatine mati. Orang kalau hatinya sudah mati biasanya punya akhlakul ngeyeliah. Akhlak apa bu? Ngeyeliah. Orang kalau sudah diingatkan, ditegur, kok dia nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, tuh ciri-ciri orang yang punya akhlakul ngeyeliah. Orang kalau sudah punya akhlakul ngeyeliah, dia merasa paling pinter. Makanya wong pinter belum mesti bener, wong bener belum mesti pinter. Tapi ternyata lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Sampean keprok maksudnya apa? Oh semangat ya Allah, sampai belakang sana yang belakang halo. Ya alhamdulillah, ini ngajinya sampai jam 2 subuh ibu. Pojok sebelah sana sinang pertengahan ora katon halo. Assalamualaikum. Kebagian snack apa enggak? Nggak kebagian. Mulane mangkate sing gasik. Sebelah pojok sana yang belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah ya Allah. Ini bajunya udah basah semua ya bu ya. Belet kabeh nganggo. Oh belet kabeh. Alhamdulillah, tanda ini makmurnya desa Kedung Dawa. Allahumma Allahumma. Bu, Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, modalnya cuman 1 juta. Berapa bu? 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Beda nyalonku Kedung Dawa. Nyalonku Kedung Dawa modalnya 1 miliar. Berapa bu? 1 miliar. Jalaran si milik jaluk dibayar. Punten Pak Kubu, kemarin nyalon habis berapa Pak Kubu? Gimana? Enggak habis sepeser pun, karena Pak Kubu dipilih langsung dengan kejujuran oleh masyarakat Kedung Dawa. Tepuk tangan dulu buat Pak Kubu. Oh, jadi Kubu repot bu, serba salah. Karena Kubu harus siap. Dalane bosok, sing disalana Kubune. Ada rumah reot, sing disalana Kubune. Ana bantuan sosial salah sasaran, sing disalana Kubune. Sampai neranda anyar, sing disalana Kubune. Ya Allah, gabus wetan diliwati dalane gawe usus nguwel. Pulang ngaji dijemput nang babakan apa mikir? Betul. Ya Allah, dari mulai pantura saya masuk sampai ngidul dalane bosok kabeh. Untung saya masih perawan. Mur baut esi pada kenceng. Dalane gawe weteng mules. Sampai-sampai datang di sini saya jam 9 tadi bu. Alhamdulillah saya langsung di rumahnya Bapak Haji Aspawi. Ternyata sudah semangat banget banser melayu-melayu. Ngiring mobil saya melayu-melayu. Saya mikir ya Allah, banser setiap malam pengajian ditemani sampai kelalen bojone ra dikeloni. Melayu boy banser ngiring mobil saya. Sampai saya kebablasan aring toko mebel Haji Aspawi. Alhamdulillah, karena kesasar di rumah mebelnya Pak Haji Aspawi, mebel anyar khusus gue mumpuni. Rasanya jadi kayak ratu pula. Ini baru dicet tadi siang, katanya khusus buat mumpuni. Sampai Bu Haja Aspawi bilang begini, mumpuni, memang saya ini alhamdulillah usahanya ini mebel. Jadi nanti saya nggak ngoleh-ngoleh mangga Indramayu, saya ngoleh-ngoleh kursi. Segede gini gimana bawa pulang?
berkah KJ, KB, Pak Haji Aspawi sama panitia semuanya. Amin Allahumma. Matur nuwun Pak Kuwu. Tadi Pak Kuwu sudah memberikan jariah kepada Ananda Syahrul Hidayat. Saking beliau alhamdulillah Ananda Syahrul Hidayat pun malah memberikan sodakwanya buat anak yatim piatu. Maaf Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Panitia. Kemarin saya baru ngaji sama kiai saya, Kiai Haji Dailami dari Kalibeber Wonosobo, itu kiai saya. Dan beliau titip pesan begini, tumben mumpuni ini sowan malam-malam, biasanya pagi sebelum subuh udah datang. Iya kiai, ini saya pulang ngaji ternyata harusnya di Magelang tapi jadwalnya di cancel. Ketimbang saya tidur gasik, saya sowan nih kiai. Gini mumpuni, mumpung kamu lagi sowan datang, saya mau titip pesan. Kiai saya, Kiai Suada dari Kroya tadi telepon, tolong kalau ada pengajian, ada santunannya, santunan anak yatim piatu, tolong jangan hanya anak yatim piatu saja, tapi ditambah plus santunan anak yatim piatu dan anak duafa. Begini Pak Panitia, santunan KB saya, betul Ibu? Namanya sodakoh, namanya jariah infak KB saya, betul? Leres. Tapi kiai saya titip pesan begini Pak Panitia, terkadang ada anaknya maaf no sewu duafa, ternyata maaf lebih miskin, lebih melarat ketimbang anak yatim. Oh madepnya mana ya Allah, saya ini lagi serius pisan Mas, disuruh madep ke sono. Walaupun sampean umpama saya madep ke sono, jenengan nggak bisa lihat merongosnya saya, itu nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Setuju? Sepakat? Soalnya kalau madep ke sini bujang-bujang kabeh. Saya takut ini lihat lirik-lirik malah nyetrum kan repot. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kiai saya bilang begini, makanya terkadang bisa jadi besar pahalanya orang sodakoh sama besar pahalanya wong ngutangi lebih gede pahalanya wong ngutangi. Terkadang, tidak selalu. Karena ternyata wong jaluk diutangi berarti kan lagi butuh nemen. Wong kok jaluk diutangi berarti posisi dia betul-betul sedang membutuhkan. Maka terkadang pahalanya wong sodakoh kalau pahalanya wong ngutangi lebih gede pahalanya wong ngutangi. Maka ternyata sering kejadian kalau bulan Muharram khususnya, Masya Allah, dalam satu desa masjidnya musolanya, masjidnya 3, musolane rolas, santunan anak yatim piatu kabeh, berarti begitu makmur anak yatimnya. Syukur kabeh anak yatim bisa makmur teng Indonesia, teng seluruh dunia. Allahumma. Tapi terkadang ada satu posisi Pak Panitia, ketika ternyata si duafa ini harusnya ikut dapat santunan, tapi karena tulisannya santunan anak yatim piatu, sedangkan itu anak wong tuane esi urip, bapak ibune arep disantuni kan melas wong tulisannya anak yatim piatu, bapak mamane si urip. Maka disinilah kiai saya titip pesan, entah santunan pengajian apapun itu, ketika ada acara santunan tolong ditambahi santunan anak yatim piatu dan doa supaya makmur kabeh, ketulung kabeh, berkah kabeh panitiane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mungkin Pak Kuwu karena tadi juga sudah mencontohkan senang sodakoh, mudah-mudahan warganya pun pada senang sodakoh. Allahumma. Saya dengar DKM masjid kita Baitur Rahim bahkan hampir setiap Jumat pada warga masyarakatnya ana sing gawa kacang, ana sing gawa beras, duwene lawuh, gawakna lawuh, mau planti sodakoh tenggene masjid kita. Tepuk tangan dulu dong buat warga Kedung Dawa. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amine banter berarti utangnya akeh. Ya Allah, moga-moga bisa nyarutangi rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Tapi ada orang punya hati nggak mau ngerasa,
Maka Pak Kuwu ini jadi pemimpin, jadi contoh di Kedung Dawa. Syukur Kuwunya ahli ibadah, minimal sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Tapi namanya pemimpin, maaf, cukup sholat 5 waktu nggak ketinggalan, walaupun nggak suka sholat sunnah ataupun nggak pernah wiridan umpama pun nggak apa-apa, yang penting adil. Cukup bagi pemimpin, wis adil aja sampai nyolong, aja sampai korupsi. Bagi pemimpin wis cukup, sing penting sholat 5 waktunya jangan ketinggalan. Luwi ya wiridan, ya sholat sunnah, seneng puasa. Aku mikir diceritani Pak Kuwu seneng nemen puasa, mulane kuwune gering ireng. Jadi Kuwu itu resikonya besar loh Pak. Kuwu itu ibarat gendeng. Gendeng cara wong kene apa Pak Panitia? Sami gendeng. Kuwu ibarat gendeng, kita rakyat we saka. Saka cara wong kene apa? Pak Sami, oh iya, pemuda dari Setia Hati ikut ngelirik saya. Saka. Kalau Pak Kuwu gendeng, kita rakyat adalah saka. Gendeng ngomong karo saka, kasaka kiyuban ora kudanan enak nangisor. Panas rengenge ora kepanasan. Ki aku dadi gendeng. Udan-udanan panas kepanasan, luput maning bocor disogrokin. Repot maning bocah cilik nakal-nyakal nyerampangi watu. Repot tadi gendeng, kue mah enak nangisor. Tiupan ora kudana ora kepanasan. Gendeng ngomong begitu, sakan jawab, gendeng, nek ngomong rada dipikir. Ya memang bener, aku nangisor sampai nang dur, aku nangisor kiuban. Tapi kan bisa nih sampean manggon nang dur, aku saka sing ngangkat. Aneh dadi Kuwu ada sembarangan. Dadi Kuwu tetap kudu deket dengan para kiai, para masyayikh supaya nggak salah jalan. Betul Pak? Ngesuk nang Kedung Dawa ana masjid musola, wayai sholat kok durung adan masjide Kuwune sing kon adan. Itulah jadiku resikonya besar. Saya cerita begini Pak, berarti kalau Pak Kuwu mau mendandani, berarti hatinya estes tuh mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Karena ketika para yang alim saja hari ini, lihat Pak Kiai kita, para tokoh-tokoh ulama kita, Pak Kuwu datang di sini padahal hanya sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Berarti beliau estu punya ilmu, tapi tidak menyombongkan ilmunya. Maaf ini. Orang alim itu persis kayak buah nangka. Nangka cara wong Kedung Dawa apa Bu? Sami. Nangka yang masih pentil kecil namanya babal. Betul. Sekakaknya babal namanya gori. Sama. Sekakaknya gori cara Cilacap namanya ketewel. Sini apa? Sami. Sakakanya ketewel, kalau mateng udah tua namanya nangka. Nangkotok. Aja diterus-terusin. Nangkotok. Orang alim persis kayak buah nangka, bijinya banyak gak pernah pamer. Jenengan pernah lihat ada nangka bijinya di luar? Itu namanya nangka dipangan kampret. Nangka kalau waras bijinya banyak gak pernah dia pamer biji. Orang alim begitu, orang yang punya jabatan begitu, wong sing sugih begitu, gak mau pamer sama jabatannya, gak mau pamer sama hartanya. Justru semakin tinggi ilmunya, semakin andap asor, rendah hati, tawadu, gak menyombong karena ilmunya. Contoh kiai kita hari ini, beliau rawuh hanya sekedar mendengarkan bocah cilik lagi belajar ngomong. Maaf nih, ada gambaran kasar nemen arane sempak Bu.
Sempak cara wong kedung dawa apa? Pada baik. Maaf. Sempak selarang-larangnya sempak apa nganggone nang jaba? Siapa? Superman. Kinambiana pengajian dibantai terus dari tadi. Yakin nang kedung dawatok niki. Jarene anak wong sempakan nang jaba ke Superman. Oh iya. Tapi tak ngerti Mas, Superman gue wong mumet. Wong apa Bu? Wong mumet lah, wong lanang lejingan. Lejingnya warna biru ngapret kayak lepet. Sempake abang nang jaba. Mumet ora? Mumet. Mulane sak larang-larangnya sempak nganggone nang jero. Pak Kuwu kita lebih banyak pengalamannya ketimbang saya, tetap datang di sini sempak. Nggak pamer jabatan, lah tetap andap asor. Makanya orang kalau betul-betul dia tawadu, dia rendah hati, andap asor, selalu diiringi oleh rahmat Gusti Allah, karena selalu diberi hidayah, karena nggak memamerkan apa yang dia punya. Mulane lewih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Kayong nangka wijine akeh ora pamer. Mulane nangka rasane manis mambune wang. Orang alim begitu Bu, senyumnya manis, ibadahnya manis, akhlaknya manis, sampai-sampai mambune wangi karena akhlaknya yang manis. Sampai kapanpun wanginya akan dikenang, wanginya akan selalu dikenal karena dari kelakuan akhlak manisnya. Beda karo jambu monyet. Jambu monyet cara kedung dawa apa? Jambu apa? Jambu mede. Inilah kenapa dari tadi saya nggak nengok ke sini. Ini modelan begini nih. Ngaji dibantai baik kawit mau. Terima kasih ya Mas. Anak-anak muda ikut pengajian. Ini termasuk suatu prestasi. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak muda kita. Sampai tadi saya lihat di banyak sela-sela pengajian ini, anak sing rambutnya abang kayong kenang wereng nih Kak. Melu ngaji. Masya Allah. Ya apa-apa Mas. Jambu mede. Jambu mede Bu, wis rasane sepet. Kue wiji siji be dina-dina pamer. Jambu mede nembe duwe siji be pamer tiap hari. Mulane wong sombong ge diwalik nang Gusti Allah. Makanya jambu mede maaf endase diwalik nang ngisor. Jambu mede kan endase nang ngisor. Nah, gara-gara sombong pamer. Wis rasane sepet Dewi siji pam mulan endase diwalik nang Gusti. Jangan jadi jambu mede, jadilah kaya nangka, wijine akeh ora pamer, mambune wangi, rasane manis. Mulane nangka getahe lengket. Namanya kiai, namanya wong ulama, espesto mampu ngerangkul, ngeraketaken seduluran. Namanya kiai untuk mempersatukan Indonesia, mempersatukan wonten ing tanah Jawa, mempersatukan kita. Nggak boleh pilih-pilih, kudu kabeh dirangkul. Tugas ulama. Sing sugih, sing ayu, maaf, sing orang duwe bahkan maaf, sing bajingan, tengik. Maaf nih punten. Kalau udah bajingan ketambahan tengik. Usok ngelawasi ngone dari bajingan sampai expired kada luar sah. Kiai pun harus mampu merangkul orang-orang macam begitu supaya apa? Mereka mau lentur hatinya, lemah lembut hatinya. Karena ketika orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran bergetar hatinya dan mau ini hati menerima betul-betul tanda-tanda kekuasaannya Allah, mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah, itulah wong-wong selalu diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Kang aran soleh
bagus atine karena mapan saring ilmune laku tariqat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni ad-darajati afatayati ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat laka gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine sengsara irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni ad-darajati al-fadayati rajal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Qur'an qadim wahyu binul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita den tancapake ing jero dada cepake ing jero dada irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni ad-darajati adfatayati ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Penduduk neraka jahanam yang pertama, lahum ulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua,
penduduk neraka jahanam adalah walahum ayunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tetangga beli tanah deweke atine owah, tetangga lagi ngebangun deweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor deweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas deweke atine apal banget wong kedawung dawa kedawung dawa oke dong dok. Bu, wong angger weruh barang sing sae, orang kalau melihat barang yang bagus seneng apa enggak? Betul. Saya ulang belakang. Bu, assalamualaikum. Jenengan kalau disuruh memilih antara yang baik sama yang buruk, milih yang baik apa yang buruk? Normal kabeh. Antara sing sae karo sing awon, milih sing awon apa sing sae? Sing sae. Betul. Laras. Lebih seneng sing sae. Kita buktikan bareng-bareng. Tetangga berangkat haji, saya apa ora? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng karo sing apik. Tetangga beli motor PCX baru, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng bareng apik gue. Tetangga umai tingkat telu, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah, gue seneng barang apik, tuli ketularan apik. Tetangga beli tanah sampai berhektar-hektar, sampai tuku truk anyar, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Kedung dawa seneng barang sih saya. Tetangga mangkat ngaji klambine anyar, gelangnya pating kerimping, saya napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Senyumnya mencurigakan. Berangkat ngaji lutik sebelah, yuk gue telang sebelah yuk. Mangkat ngaji sikile sandale hak tinggi, tangannya gelangan kabeh sampai sikil be digelangi. Sen diajak ngomong-ngomong, rasa heran kepancen dasarnya kayak gue lenjeh. Yang belakang udah aja seru-seru, aku udah melu krungu. Iku si buat tangannya pengaruh gelangan ududu mas asli. Saya ulang, jenengan lebih seneng sing sae apa sing awon? Sing sae. Tanggane gelange akeh, emasnya pirang-pirang, sae napa mboten? Jenengan seneng apa ora? Nah iku senyumnya mencurigakan. Maka orang yang tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah orang yang hatinya, bahkan mata penglihatannya ditutup dengan sifat dengki, mulanya nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau memang wong sing betul-betul dibuka hidayah, ketika ada orang tetangga kita lebih sugih ketimbang kita, lebih makmur ketimbang kita, kan kudune seneng, malah dongak nasi ngapik-ngapik. Ya Allah, Pak Haji, anak jenengan di pesantren saya dengar-dengar, ya Allah, udah tahfidz Quran. Itu resepnya apa Pak Haji? Tolong saya dikasih tahu biar saya juga bisa ngedidik anak saya. Gue wong seneng barang apik, makanya kepingin ketularan api jangan sampai ikut sengit, malah justru mendoakan kepingin ngerti rahmat Allah turun kepada dia dengan cara yang bagaimana. Itu wong sing betul-betul normal. Tapi orang sudah ditutup mata penglihatannya, ditutup mata hatinya, isinya dengki. Tangannya tuku tanah deke watane bangun deke bingung, tanah tuku motor deke lah beri jontor, tanah itu lekas tuku mas deke tri panas, tangannya tuku truk deke setruk, tangannya tuku parabola deke tuku paramek. Giliran tanggane makat haji, akhirnya deweke mumet mati. Karena mumet dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok.
malah modar. Bu, ibu, sugih iku dudu ukuran mulya, melarat iku dudu ukuran hina. Mulane saya sering meniteni dan menengeri kalau pengajian di musim hujan, kok pengajiannya terang gak udan, panitianya pasti bilang, ya Allah mumpuni, dari kemarin saya doa orang mandek-mandek tak rewangi puasa, alhamdulillah mau isuk udan begini terang sebab aku gelem puasa, alhamdulillah. Aku mboten hebat nemen ya, kayak nenek aku jaluk donga supaya aku bisa cepet bojo di puasa nang wong ki kayak ini cepet bojo ya. Batin kok tapi giliran pas lagi ngaji dihujani deras banget, panitia bilang pernah kawit mau isuk ora udan tapi bareng mumpuni teka kok udan ya. Aku ngebatin aku salah apa? Udan ora udan kabeh rezeki saking ngarsane Gusti. Terkadang kita hanya berpikir ketika ditimpa musibah ini kita salah apa ya, tapi ketika lagi diuji dengan kesenangan kita nggak ingat sama Gusti Allah. Ini rata-rata manusia begitu dan menganggap bahwa dirinya ini adalah saya sudah begini, saya sudah begitu, maka hasilnya akan seperti ini. Jangan menjadi Tuhan untuk amal ibadah kita sendiri. Karena kita nggak tahu amal ibadah kita yang seperti apa yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Mulane anak syair indah banget. Lamun menungso bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Nanging menawa manungsa diucap ati tutuk kapurek ye. Mana nembang anti kap-kapan nanti tutup ora seriusan. Soalnya ngajinya sampai jam 2 malam ini Bu katanya. Jadi saya harus ngirit-ngirit napas ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna. Anggepe dongane ora pernah dikabulne, saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno. Saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno. Sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badari ya Allah. Elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna. Sugih dudu ukuran mulya, mlarat dudu ukuran ina. Sugih mlarat pujian tumrap wong sing padha iman. Menawa sugih dos
syukura menawa marat dosa bara menawa sugih do syukura menawa marat dosa bara sareng salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidillah bi hadil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makasih Mas sudah ikhlas mengiringi saya. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya saya isinya. Makasih. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi pura-pura nggak ngelihat. Ada tetangga lewat pura-pura dia nggak lihat. Supaya apa? Supaya nggak repot-repot tanya. Ketemu malam lengos. Gara-gara pilihan kuwu sama tetangga sendiri sampai tahunan gak saling sapa. Wong kena nasi aja gue. Oke. Kayak ngapa wong Ada yang bilang begini, lo jual gue beli. Situ tanya, saya jawab. Tapi kalau situ nggak tanya, ngapain saya tanya duluan? Emang wong Islam bener kalau kayak gitu? Bener nggak? Bener nggak? Bener tapi mung gue deweke. Lo jual, gue beli. Lo ngasih, saya terima. Lo nggak ngasih, ngapain gue ngasih? Emang bener wong Islam begitu, Bu? Bener, tapi prinsipnya deweke. Logikanya nggak jalan. Bukan seperti itu konsepnya Islam. Konsepnya Islam, ketika Anda ketemu sama siapa saja, mau kasih uluk salam saja sudah pahala. Hanya di agama Islam senyum adalah sedekah. Hanya di agama Islam senyum adalah ibadah. Di agama lain nggak ada, Bu. Tapi ketika kita mampu menguasai emosi nafsu, bahkan egoisme kita, anak wong sing sengit karo sampean tetep nang dalan ketemu jenengan takon nyapa gelem awe salam, surga akan diisi oleh model-model wong begitu. Karena mampu ngatur egoismenya. Bahkan sampean ngasih sama orang yang nggak pernah ngasih, jenengan memberi sama orang yang berbuat jahat sama sampean. Bahkan sebelum mereka jaluk maaf, jenengan sudah memaafkan terlebih dahulu. Tetap dirangkul dengan baik oleh sampean, diajak seduluran dengan baik. Nah, surga diisi oleh orang-orang yang macam begitu. Memang susah, Pak. Tapi memang begitulah konsepnya di dalam Islam. Bukan hanya lo jual gue beli, tapi ketika memang mereka nggak menjual, mereka nggak mau beli, tapi kita tetap nawarin. Embok jere sapa karena gelem tuku, kan begitu, Bu? Konsepnya adalah mereka entah mau beli atau tidak, yang penting kan kita nawarin dulu. Masalah beli nanti urusan buri keri, yang penting kita nawarin dulu. Itu konsep di dalam Islam. Nggak bisa hanya secara logika kita. Memang ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Tapi di dalam konsep Islam kita nggak harus melulu pakai akal, tapi pakai hati, pakai rasa. Ketika kita memang disengit nang wong, kita jangan balas sengit, tetap datang ke rumahnya, silaturahmi, dirangkul. Bahkan kita mau memberi, kita mau sodakoh. Karena cara untuk menghukum wong-wong sing berbuat dolim sama sampean, jangan dibalas dolim, tapi dikasih supaya kita saring seduluran. Itu konsepnya Islam.
Tapi bagi orang-orang yang punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dialah penduduk neraka jahanam. Bahkan walahum adhanul la yasma'una biha, punya kuping tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah, itulah penduduk neraka jahanam. Krungu adzan ora gelem sembayang, kupingnya budeg. Budeg apa budeg? Cara Cilacap. Maaf, itu namanya budeg. Sebenarnya dia dengar tapi pura-pura nggak dengar alias budeg. Budeg cara wong kene apa, Pak? Dalam kopok. Kopoken. Oh, cara kene kopoken. Tanggane hajatan, dhewek ora gelem kondangan, kowe kuping kopoken. Ana wong ninggal ora gelem takziah, jenenge kowe wong kuping kopoken. Ana acara pengajian ora gelem rawuh, kowe kuping kopoken. Cara kene kopoken. Ya aku kan manut. Krungu adzan ora gelem sembayang kuwi kuping kopoken. Lah iya krungu tapi apen-apen ra krungu. Cara Cilacap budek cara kene kopoken. Kupingnya waras. Bisa krungu. Tapi ketika ana wong maca Al-Qur'an ora gelem ngrungokna, kuping kopoken. Lah krungu apen-apen ra krungu. Penduduk neraka jahanam wong-wong sing duwe ati tapi ora ngerasa, duwe mripat bisa weruh tapi apen-apen ora weruh, bahkan krungu tapi apen-apen ora krungu, nikulah ulaika kal an'ami bal hum adhal, wong-wong sing derajate lebih asor ketimbang hewan. Hewan gak punya akal, dan ternyata wong duwe ati tapi ora ngerasa, duwe mripat isa weruh tapi apen-apen ora weruh, bahkan duwe kuping tapi kopokan, ora gelem krungu ayat-ayat Gusti Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, derajate lebih asor ketimbang hewan. Nauzubillahi min. Ngerti tapi apen-apen ora ngerti. Niki jam pira iki? Jam pira? Jam 10. Padahal setengah rolas ngomongnya jam 10 kopoken. Takon jambain nembe takon sepisan. Lu kan nembe takon sepisan ket mau takon bae. Nembe takon ku takon bae keprimen ki Bu Sartina. Jam setengah rolas ngomongnya jam 10. Kopoken ora? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sangat Pak, ini lokasi ketiga saya hari ini. Tadi pagi saya ngaji di Haji Barang Banyumas, habis luhur saya ngaji di Brebes di Kecamatan Larangan. Dari Larangan saya langsung berangkat ke sini, cuma mampir sholat maghrib sama isya di rest area. Langsung datang cair. Ini baru ada nih pengajian jamaah sembarangan karo kiai ini gitu. Yakin wong gedung dawat tok iki. Ya lo ya Karim ana ngarani kiai cair. Mudah-mudahan jadi doa ya. Karena ketika seorang kiai kok memang sugih, mudah-mudahan bisa memanfaatkan sugih. Ketimbang maaf sugih tapi sing sugih wong fasik. Wong sing ora gelem ibadah, malah duitnya nggo judi, nggo mabuk, nggo wadonan kan repot. Tapi kalau seorang kiai kok sugih, mudah-mudahan nggo jariah, nggo ibadah, nggo dakwah teng jalane Gusti Allah. Allahumma. Makasih ya Mas sudah mendoakan saya cair. Baru ada nih sebutan kiai cair ini. Ya modelnya wong kedung dawa warna-warna. Ini jam setengah 12 Ibu Bapak, karena memang saya dikasih waktu sejam setengah. Tadi naik tadi berapa, jam berapa? Jam setengah 11, ini baru jam setengah 12 ya. Ngajinya nambah sajam iki.
Eh, tapi Pak, peraturan dari pemerintah Jawa Barat, pengajian malam itu nggak boleh ngelewatin jam 11. Ih, nggak percaya, tanya sama beku. Oh, saya ule bingi kula ngaji nambah sejam kulakin mudun. Gara-garanya ada yang live streaming. Ternyata yang rawuh itu melebihi kapasitas, sehingga di kabupatennya sedang ada peningkatan level. Akhirnya saya disuruh turun, Pak. Ya mau gimana lagi, wong saya udah diundang, tapi memang acaranya begitu. Kayak kemarin di Kecamatan Kroya, deket sini kan Kecamatan Kroya, Pak. Deket. Saya itu datang langsung disekat sama Pak Kapolseknya. Katanya pengajiannya yang datang melebihi kapasitas, sehingga pengajiannya mau dibubarkan saja. Akhirnya saya langsung nantang sama Pak Kapolsek. Ya udah, saya mau pulang aja Pak Kapolsek. Ternyata saya bilang begitu supaya Pak Kapolsek, oh jangan, ternyata bilang ya sono pulang gitu, Pak. Mumet saya. Begini Bapak Ibu, pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang saja, malam hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan, kita berjejer-jejer. Maka dari itu maaf sekali, itu karena kita dibagi waktunya. Saya juga nunggu dari jam 9 sampai tadi saya naik baru jam berapa. Saya ikhlas, malah justru saya berkah, ganjarannya banyak. Betul Bu Haji Aspawi, tadi saya nunggu di rumahnya Bapak Haji Aspawi. Saya bilang, ayo udah jam 10, ayo berangkat ke sana. Nanti mumpuni acaranya belum selesai. Udah jam 10 seperempat, ayo sekarang berangkat ke lapangan, belum, masih santunan. Makanya tadi saya lewat langsung mau naik ke panggung, ternyata belum selesai. Jadi saya duduk di situ di sebelahnya Pak Buku. Terima kasih, hari ini begitu luar biasa. Bapak DKM Jami Baitur Rahim dan Musola Al Kautsar. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, luar biasa. Hujan-hujan, becek-becek, alhamdulillah saya udah siap sepatu boot tadi. Karena memang panitia memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi hampura pisan ngapunten niki memang kawuntanane seperti ini. Tapi insya Allah yang kena lumpur lapangan di Kedung Dawa justru segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan pada siang hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua, amin Allahumma. Kita semua, keluarga besar DKM Baitur Rahim, Musola Al Kautsar, dan seluruh warga Kedung Dawa yang hadir pada pengajian hari ini, kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusaya manfaat nubarokah, kaparingan putra putri soleh solehah, diberikan keluarga mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Seperti biasa saya belum mampu untuk memimpin doa karena sepindah saya santri, yang kedua saya tiang istri. Saya harap nanti Bapak Kiai dari Masyayikh, tokoh ulama kita di desa Kedung Dawa untuk memimpin doa pengajian malam hari ini. Saya harap jenengan masih sabar 5 menit, malih nggih Bu nggih. 5 menit saja Ibu untuk kita mengaminkan dengan hikmat doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Terutama terima kasih keluarga besar DKM Jami Baitur Rahim, Jamaah Musola Al Kautsar, dan terima kasih Pak Ku atas nama pemerintah desa Kedung Dawa yang telah memberikan izin pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Anda setelah doa pulang ke rumah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, bisa kepanggil lagi di lain majelis, amin Allahumma. Sudah lepatnya nagih pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, taqabbalallahu minna wa minkum. Loh, kepada Ustadz Nasiruddin dimohon untuk memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan tausiah di kesempatan malam hari ini, ruhaniyah kita mudah-mudahan tersiram, dan mudah-mudahan kita bisa membangkitkan ibadah kita lebih giat lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakalladhi ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.